Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazir min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya daripada kitab Fiqhul Mubham ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal ilaqah bainal lafadz wal ma'ani. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Ini pun kalau kita tidak paham perbedaan antara beberapa perkara ini, wallahi qatil jiddan ya, sampai tersilap ini. Oh hada kulli, hada kulliyah. Anda tidak paham antara tiga perkara ini, habis. Yakni hal-hal semacam ini, tadqiqat ma'ani semacam ini itu diperlukan bukan untuk sebagai seorang muslim, bukan. Itu diperlukan sebagai Anda sebagai seorang ulama. Yakni ulama-ulama tidak boleh tersilap di dalam hal-hal semacam ini. Dalam perkara-perkara yang susah mungkin tersilap, tapi di dalam basic-basic semacam ini tidak boleh tersilap. Kalau Anda seorang ulama. Masalahnya kita di Nusantara, sama ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, banyak saya tengok seharusnya itu tidak menjadi ulama, tapi menjadi menjadi ulama. Jadi dia akan mengatakan perkara-perkara yang pelik-pelik, yang saya rasa ulama tak seyogianya mereka itu silap dalam perkara-perkara semacam ini. Sila dibaca Ustaz. Labib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. ثم قال فصل في بيان الكل والكليات والجزء والجزئيات. الكل حكم على المجموع ككل ذاك ليس ذو وقوع، وإثم لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم، والحكم البعد والجزئية والجزء معرفة ذو جلية. Aywa. Dibilang al-kullu hukmuna alal majmu'i. Kul itu hukum alal majmu'i. Alal majmu' ya. Seperti ka kulli dzaka laisa dza wuqu'. Insyaallah ini akan saya kejap lagi di dalam masalah diliyatin, hadis diliyatin. Kemudian wahaitsu malikulli fardin hukima, dan ketika semua fard itu dihukumi fa innahu kulliyatun qad ulima. Maka ketika hukum untuk semua fardu minal afrad dikatakan itu adalah babul kulliyah. Wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah, dan hukum untuk sebagian itu adalah juz'iyah. Wal juz'u ma'rifatuhul jali. Adapun juz'u ma'ruf ya nih, karena muqabalah dengan dengan kul jiddan. Aqulu al-kul wal majmu' al-mahkum alaih. Sekarang yang pertama adalah al-kul. Apa itu al-kul? Al-majmu' al-mahkum alaih. Dibilang al-kul itu al-majmu' al-mahkum alaihi. Kita melihat ada satu perkara. Itu ketika dia itu bergabung, dia yatakawan akan membentuk satu kesatuan yang asing. Contohnya nasi lemak. Nasi lemak itu adalah bagian daripada ikan bilis, terus santan itu usoroh, jauz al-hindi, apalagi sambal. Ini 4 ini namanya apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Jahit. Di dalam kul, ketika Anda mengatakan nasi lemak itu sedap, Anda menghukumi gabungan daripada 4 perkara ini. Anda tidak menghubungi satu persatu daripada bahagiannya. Anda tidak menghukumi bilis itu sedap, tidak. Anda tidak menghukumi rus itu sedap, tidak. Anda tidak menghukumi santan itu sedap. Anda tidak menghukumi sambal itu sedap. Tetapi gabungan daripada keempat ini
yang mana dia itu membentuk satu kesatuan, namanya nasi lemak, itu yang dihukumi dengan sedap. Yakni alkul, kita tengok daripada hay'ah majmu'iyah, daripada kesatuan. Yang mana kesatuan itu mempunyai parts yang berbeza dengan kesatuan itu, dengan makna gabungan daripada empat ini mempunyai nama lain. Paham ya? Saya memisahkan kepada Power Rangers. Kan dia mempunyai 5 robot kecil-kecil, ketika bersatu mempunyai robot yang besar. Nah, robot yang besar itu kuat. Bukan maknanya Power Rangers per afrodnya itu kuat. Mereka satu-satu itu lemah, tapi ketika mereka itu bergabung, mereka akan mempunyai nama lain. Di dalam kitab-kitab ilmu kalam, bukan matematika, ilmu kalam, biasanya hal ini di dalam kitab Syarah Nasafiyah itu disebutkan. Contohnya ada satu rambut. Lemah apa tidak? Lemah. 2 juga lemah kan, tapi ketika beribu rambut itu bergabung, dia akan menjadi sebuah tali yang sangat kuat. Pada saat itu ada menghukumi tali ini kuat, bukan rambutnya yang kuat. Jadi hukum kuat itu ditengok daripada huwa kahai'ah majmu'iyah, huwa kalkul. Kita tidak menghukumi satu persatu daripada ini adalah apa namanya kuat. Jadi di sini misalnya adalah ahlul azhar ulama. Ahlul azhar ini apa? Adalah orang-orang yang belajar di azhar. Orang yang belajar di azhar, kalau anda tengok majmu, gabungan daripada semuanya, itu ya alim. Tapi kalau 1-2 orang, setiap satu, belum tentu setiap orang ahlul azhar itu alim. Banyak yang tak belajar. Ini ada satu budak azhar nih, betul apa tak? Nah, dia pun mungkin tak belajar kok, termasuk dari yang ya tak belajar. Tapi di antara kalau anda tengok semua gabungan daripada semua, confirm mereka itu adalah ulama. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yahmiluna arsya rabbahum fawqahum yawma idin, yakni wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah, yang akan memikul arsnya Tuhanmu pada hari kiamat ada berapa? 8. Apakah setiap satu daripada 8 malaikat itu bisa memikul? Atau untuk bisa memikul arsy mesti harus 8? Tak, mesti harus 8. Karena nisbatul hamal yudhafu ila majmu'ith tsamaniyah. Wadah ya, ilal majmu'ith tsamaniyah. Walaupun setiap wahid daripada malaikat ini tidak bisa untuk mengangkat arsy. Misalkan dalam banyak itu Banu Tamim yahmiluna sokroh adimah, gabungan daripada Banu Tamim bisa untuk mengangkat benda sokroh itu batu karang yang besar. Kalau satu persatu tidak akan bisa. Di sini Anda harus mengetahui bahwasanya ketika ada gabungan daripada beberapa benda, dia membentuk satu kesatuan, dia mempunyai nama yang lain dan dia mempunyai sifat yang lain. Sifat itu yundor kepada hadhil majmu', tidak yundor kepada kullu fardin min afrodi. Lawannya kul namanya apa? Juzuk. Ini juzuk daripada kul. Ini namanya al-kul, gabungan daripada 4. Setiap satu ini namanya apa? Juzuk. Seperti apa? Ajza'u nasi lemak. Ajza'u nasi lemak ya ikan bilis, rus, santan dan sambal. Ini yang namanya apa namanya? Juzuk. Anda tidak bisa mengatakan ikan bilis nasi lemak. Boleh semacam itu? Tidak bisa. Nasi rus saja adalah nasi lemak. Boleh semacam itu? Tidak bisa. Santan adalah nasi lemak. Boleh semacam itu? Tidak bisa. Ini makna kul dan juzuk. Sufwadah ya. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Saya ulangi lagi, yang namanya kul, dia itu harus ada beberapa ajza, ya. Kemudian ajza ini jika digabungkan, dia akan mempunyai satu kesatuan dengan makna yang lain. Rambut-rambut jika Anda bukan menjadi satu, dia menjadi tali. Apakah tali itu rambut? Bukan. 4 ini jika Anda gabungkan, dia membentuk satu kesatuan namanya nasi lemak. Dan setiap satu ini, kalau Anda menggabungkan kitab, rus, bait,
apalagi mayit. Loh, ini ketika digabungkan, apakah dia membentuk satu kesatuan? Tidak. 4 benda ini dia tidak membentuk satu kesatuan. Karena itu ketika ada 4 benda tidak membentuk satu kesatuan, kita tidak boleh untuk mengatakan ini mempunyai kul dengan nama yang khas. Dan tidak bisa ada juzuk min mana? Dia bahagian daripada apa? Karena dia tidak mempunyai kul yang tergabung daripada 4 perkara ini. Ini yang mesti kita yang mesti kita pahami. Jadi baca Ustaz Labib Muhsan. Kaqaulika ahlul azhari ulama. Kaqaulika ahlul azhari ulama, seperti perkataanmu bahwasanya ahlul azhar ini adalah ulama. Ini adalah hukum untuk ahlul azhar karena gabungan daripada ahlul azhar itu apa cuma satu? Banyak kan maknanya. Kita tengok daripada banyaknya gabungan ini, tidak tengok daripada wahid gabungan. Jelas gabungan ahlul azhar ya mesti ulama. Ini kalau semacam ini bukan ahlul azhar saja, ahlul zaitunah ulama, ahlul ahqaf juga ulama. Tidak ada masalah. Tapi apakah kullu fardin min afrodihim ulama? Fa inna fihim faik. Ya laisa namanya. Laisa ulama. Ayo. Fihim man lam yashumma lil ilmi raihatan. Yani karena di sana di Azhar itu ada satu orang yang la yashumma lil ilmi raihah. Tidak pernah mencium bau ilmu sama sekali. Ayo. Wal kulliyatu al-hukmu ala kulli fardin. Ayo. Sekarang kuliah. Ini sudah selesai ya. Kuliah itu apa? Kuliah itu adalah hukum terhadap semua fard. Kalau kul itu hanya untuk majmu', kuliah itu untuk semua fardun. Ketika saya mengatakan kullu talibin najihun, setiap student itu berjaya. Siapa saja student ini? Faik, Hasan, Ubaid, Labib. Kullu talibin najihun, maknanya saya ansub an-najah kepada setiap afrod daripada talib. Ya, dikatakan qadiyah kuliah ini seperti qadiyah juz'iyah bi'adadi afrodih. Ketika saya mengatakan kullu talibin najihun, seperti saya mengatakan Faik najih, Hasan najih, Ubaid najih, Labib najih. Bukan majmuknya. Kalau ada kan daripada kalau ada di sekolahan, ke sekolah kan punya aja sekolah kan. Kalau daripada 10 yang ikut daripada 100 yang ikut exam, hanya 1 yang tak berjaya. Dikatakan at-tulab najihun kan. Kita tengok daripada majmu'. Yakni daripada 100, 1 yang tak 1 yang tak berjaya. Oke sangat itu kan? Oke sangat itu, tidak ada masalah. Daripada 1000, 1 yang tidak graduate. Oke tak itu? Oke sangat. Anda bisa mengatakan kullu tulab an-najihun dengan arti majmu'. Tapi apakah bisa kullu tulab najihun dengan arti kuliah? Tidak bisa. Karena kullu tulab najihun, kullu talibin najih itu mesti dengan semua afrodnya. Mesti dengan semua afrodnya. Tidak boleh ada satupun afrod yang tidak najih. Itu yang namanya qadiyah kuliah. Ini fi ghayatil ahamiyah. Kullu talibin najihun, kullu haditsin makhluk. Tidak boleh ada satu saja yang tidak makhluk. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan. Ada qadiyah kuliah. Apalagi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini qadiyah kuliah. Tinggal dha'iqatul maut ini dha'iqah bil fi'il atau bil quwwah yani. Hal-hal semacam ini, semua farad min afrodil maudu ini talibnya ini, dia dihukumi dengan najih. Berbeza kan dengan kul kan harus majmu'. Hukumnya bukan per afrod. Lawannya daripada kuliah ini namanya apa? Juz'iyah. Juz'iyah ini apa? Juz'iyah ini dia tidak menghukumi semua. Dia hanya menghukumi sebagian. Contohnya kalau saya cakap ba'du
tolib najih. Sebagian daripada tolib ini najih. Lah, siapa sebagian tolib ini? Siapa? Ayo, kita di dalam juz'iyah ini penting ya. Di dalam juz'iyah, siapa yang najih majhul. Dia tidak boleh untuk muayyan, tidak boleh. Dia mesti majhul. Dia mesti majhul. Ba'du tolib najih. Iya, siapa yang najih itu? Apakah faik ya wallahu alam? Kalau sampai Anda mengatakan bahwasanya ba'du ini adalah faik, sudah tidak menjadi qadhiyah juz'iyah lagi. Karena syarat daripada juz'iyah ada semacam jahalah. Kalau sudah tidak majhul dikatakan ini qadhiyah syakhsiyah. Syakhsiyah. Faik najih loh. Faik kan bagian daripada tolib kan. Tapi qadhiyah ini tidak dikatakan qadhiyah juz'iyah. Kenapa? Karena syaratul juz'iyah an yakuna majhulah. Dan juz'iyah ini adalah lawannya apa? Kulliyah. Ayo. Kaqaulika kullu insanin qabilun lil fahmi. Kullu insan qabilun lil fahmi. Setiap manusia itu bisa untuk memahami. Apakah ada satu atau dua manusia yang tidak mungkin untuk memahami? Tidak. Semua manusia pasti bisa untuk memahami. Ayo. Wal juz'iyatu al hukmu ala ba'd al afrad. Ayo. Wal juz'iyah al hukmu ala ba'dil afrad. Tapi dengan syarat apa? Ayo al jahalah. Tengok qaulika ba'du ahlil azhar ulama. Sebagian ahlul azhar ulama. Iya, sebagian itu siapa? Dan cukup ya Ustaz Faik, di dalam sebagian itu satu cukup. Tidak perlu tidak perlu mayoritas, tidak perlu 10%, tidak ada. Daripada 1 juta, 1 dikatakan ba'du. Karena itu dikatakan dalam guru saya itu pernah mengatakan wa ba'dul ulama qol. Iya, siapa ba'du ini? Ba'du ini siapa? Dan sengaja ditutupi namanya. Karena kadang-kala yang mengatakan itu hanya satu saja. Hanya satu saja. Ba'du. Kalau kan banyak toh. Yang mengatakan hukum ini siapa? Oh, hanya satu. Fulan bin Fulan. Bahwa sotik. Dia tidak dia tidak berbohong. Karena itu hati-hati ya. Kalau ada orang itu mengatakan ini ijma. Maknanya semua ulama sepakat. Satu saja Anda boleh untuk membuktikan ada yang khilaf di situ. Anda punya klaim itu sudah salah, sudah salah Anda punya klaim. Hati-hati. Ayo. Wal juz'u ma tarakkaba minhu min ghairihi kulli kas-samari wal khayti wal hasir. Fa kullun minhuma yuqalu lahu juz'un wal hasir kullun. Ayo ya, ini kas-samar. Samar ini apa? Wal khaytu lil hasir. As-samar ya, ini samar itu macam yang panjang-panjang kemudian dijahit jadilah tikar. Ya, ini kas-samar wal khayt lil hasir. Samar juz'un, khayt juz'un. Tikar itu kul faswarul nafsu. Saya tadi menggunakan hasil ma, ini menggunakan apa namanya? Hasir. Sama saja. Wal hasiru kullun. Ayo. Wa asyara al-musannif bi qawlika kullu dhaka ila akhiri ila hadis dzil yadaini al-masyhur. Ayo. Sekarang kita akan masuk, sudah selesai ya masalah kulliyah. Adapun kulli ma'ruf ya akhi. Kulli adalah ma la yamna nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fi wal juz'i ma yamna bas. Hadza huwa yani kulli wal juz'i sudah kita pelajari. Wa kulli wal juz'i yundaru ila nafsil mafhum, yundaru ila nafsil mafhum. Tapi kulliyah yundaru ilal afrad. Kul yundaru ilal majmu'. Sof tengok. Yani kalau anta sampai tersilap pasal ini, wallah akan banyak masalah-masalah ini susah. Kullu bid'atin dolalah. Kul apa itu? Itu kul majmu'i atau kul kulliyah? Ada falsafah. Ya akhi, ada musfalsafah ya akhi. Ada lughatul Arab, ada akal, ada musfalsafah. Anta musfahim aslan. Karena itu anta tidak pantas menjadi ulama kalau anta hal-hal semacam ini tidak paham. Habib, ini perkara yang mudah dibuat susah. Ini bukan perkara susah. Ini agama, bukan perkara mudah dibuat susah. Kita ini nak tahu apa yang dimaksud oleh Nabi, bukan apa yang kona. Kalau yang kona settle masalah, engkau buat agama sendiri settle. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu apa? Kul di sini kul majmu'i atau kul kulliyah.
ahli sunnah mengatakan ini kul majmu'i. Kul kulliyah pun nanti mustasna, ada beberapa istisna. Di anna kullahu mustasnayat. Setiap ada kul pasti ada, ini kul kulliyah maknanya. Pasti ada pengecualiannya. Apa pengecualian bla 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 bla. Hadza huwa din ya akhi. Kalau Anda tidak mampu mubahasah dengan level ini, muskilah, wajib aslan. Kewajiban Anda sholat, zakat, puasa, tak ikut-ikut semacam ini. Tak ikut-ikut semacam ini. Disinilah yang masalahnya. Yani Anda kalau tengok, Anda tuh topik dalam masalah tuh nasab. Semua ulama membatalkan nasab Ba'alawi. Satu saja Anda ini tidak membatalkan. Qadiyah ini apa namanya? Selesai sudah. Qadiyah ini selesai. Hal-hal semacam ini yang mesti kita pahami di dalam penggunaan ilmu mantik. Sekarang kita akan tengok di dalam aplikasi masalah ini, masalah perbezaan antara kul dan kulliyah di dalam hadisu dzil-yadain. Apa itu hadisu dzil-yadain? Hadisu dzil-yadain itu adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Dia sholat duhur, setelah 2 rakaat dia apa namanya? Dia salam. Kemudian ada orang namanya Dzil-Yadain bertanya, fasa'alahu Dzil-Yadain, ya Rasulullah, aqasuratis shalah am nasita? Ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini sudah dikosor? Maknanya kalau anta boleh sholat 2 rakaat, duhur boleh 2 rakaat. Ya khair. Hasan tepuk tangan menari-nari dia. Karena kalau musafir pasti apa namanya kosor. Aywa. Ya Rasulullah, aqasuratis sholatu am nasita? Wahai Rasulullah, apakah sholatnya itu sudah dikosor? Maknanya boleh mengkosor sholat semacam ini, atau kamu itu tidak kosor tapi kamu lupa? Rasulullah mengatakan lam taksuris sholah walam ansa. Aku tidak mengkosor dan aku juga tidak lupa. Tengok ya. Dikatakan wal kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu dzaka laisa ruku'i. Di sini qadiyah hadis Dzul-Yadain ini dimisalkan oleh Al-Imam siapa namanya ini? Al-Akhdari, misal daripada kul. Misal daripada kul. Yang mana hal ini tidak disetujui oleh Al-Imam Ad-Damanhuri. Kenapa? Kenapa? Karena kita tengok kalau memang dia itu kul, harus ada majmu' al-kulliyah, harus ada apa namanya? Nama asing daripada gabungan-gabungan perkara. Ada 2 perkara, lam aksur walam ansa. Apa gabungan daripada qasar wa nisyan? Apa? Apakah qasar dan lupa mempunyai, kalau dia digabung menjadi 2, al-qasar dan apa namanya? Nisyan. Ketika ini 2 ini digabung, apakah dia mempunyai nama lain? Dia tidak mempunyai nama lain. Ya, dia itu bukan bagian daripada sesuatu yang lebih besar. Karena itu dikatakan ini bukan kul, tapi ini adalah kulliyah. Kenapa dikatakan ini kulliyah? Tengok ya. Bala ya Rasulullah, qad kana ba'du dzalik. Sekarang Rasulullah mengatakan kepada Dzul-Yadain, tidak, aku tidak mengkosor sholat dan aku tidak lupa. Dzul-Yadain ingin membantah Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak, kamu itu salah. Sebagian daripada keduanya itu terjadi. Sebagian daripada keduanya itu terjadi. Kan belum tentu qasar dan belum tentu nisyan. Ini qadiyah apa? Ini adalah qadiyah juz'iyah, karena sebagian daripada keduanya terjadi. Kan tidak ada ta'yin kan? Wa huwa min alamatil juz'iyah. Dan itu diungkapkan untuk fi ma'rad tidak setuju dengan Rasulullah. Dan ketidaksetujuan yang menggunakan juz'iyah mujabah hanya terjadi ketika orang lain menggunakan kulliyah salibah. Jadi misal Dzul-Yadain ini daripada kulliyah, bukan daripada
Kul hadza huwa jayyid jiddan. Yakni qaumuhu minal kulliyah maklumun daripada jawabnya Dzulyaden. Ayo. لما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن Aku siratus shalah am nasita ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Wa tahqiq bahwasanya ini bukan daripada babul kul tapi min babil kulliyah bidalili qaulihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bal ba'du dzalika qad kan. Kidal qauli siapa qaulidil yaden bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bal ba'du dzalika. Ba'du dzalika qad kan. Ini adalah qadiyah juz'iyah. Kullu dzalika lam yakun itu bukan qadiyah, itu bukan kul. Tapi ini adalah kulliyah mujabah. Kulliyah salibah. Kullu dzalika lam yakun yakni la ahada min dzalik kana atau la ahada min dzalika kainun. Ini adalah qadiyah apa namanya? Kulliyah salibah. Ini adalah qadiyah kulliyah salibah dan nakid lawannya kulliyah salibah adalah juz'iyah mujabah. Inilah sedikit pembahasan daripada kulli, juz'i, kulliyah, juz'iyah, kul dan juz'u. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya yaitu bab maqsidut tasawurat. Bab maqsidut tasawurat ini yakni kita belajar dari awal sampai akhir itu di dalam bab tasawurat ya untuk sampai di dalam bab ini. Yang kita kenal bab ini dengan nama bab apa namanya? Mu'arrifat. Mu'arrifat itu adalah bagaimana cara Anda itu membuat definisi. Untuk apa definisi itu, Ustaz Marco? Definisi itu untuk bagaimana Anda itu mengetahui hakikat daripada sesuatu. Kalau Anda ingin mendefinisikan nasi lemak, Anda mesti menjadikan membuat sebuah kata-kata, menyusun kata-kata untuk mengetahui nasi lemak itu apa. Lah, cara untuk menyusun kata-kata itu di dalam ilmu mantik dikenal dengan nama apa namanya? Dikenal dengan nama mu'arrifat. Mu'arrifat ini juga dinamai juga dengan babu ta'rif sama al-qaulu syarih juga sama, tidak ada masalah. Ayo, mu'arrifun. Dan maksud penting ya. Maksud daripada ta'rif, daripada definisi itu dua. Apa? Yang pertama maksud daripada definisi itu adalah Anda mengetahui hakikat daripada sesuatu. Dengan bagaimana cara Anda mengetahui hakikatnya? Dengan Anda menyebutkan dzatiyatnya. Apa itu dzatiyat? Tengok kulli dzati. Makna kulli dzati, Anda menyebutkan dzatiyat adalah perkara-perkara yang masuk dan menjadi bagian daripada hakikat sesuatu. Anda menyebutkan ini. Seperti kalau Anda nak mengetahui definisi al-insan, Anda menyebutkan hayawan dan natiknya. Lah, hayawan dan natik itu adalah bahagian daripada manusia. Hayawan dan natik ini adalah bahagian daripada manusia. Adalah bahagian daripada manusia. Lah, ketika Anda itu mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan dzatiyatnya, secara otomatis manusia itu akan terbezakan, ia tamayyaz. Terbezakan antara manusia dan selain daripada manusia. Ini min lawazim dzikru jami'id dzatiyat. Wadih ya, dzikru adzatiyat. Lawazim daripada dzikru dzatiyat adalah yang Anda definisikan, yang Anda sebutkan dzatiyatnya itu terbezakan daripada perkara-perkara yang lain. Jika Anda ketika mendefinisikan bisa menyebutkan dua perkara ini, fa'anta hik, tamam. Nah, masalahnya beberapa orang itu tidak tahu apa dzatiyat daripada sesuatu, tapi dia cuma mengetahui beberapa hukumnya. Lah, jadi dia cuma membezakan perkara ini daripada yang lain tanpa mengetahui hakikatnya. Itu cukup. Juga dikatakan kalau Anda bisa semacam itu, dikatakan ini adalah ta'rif. Ta'rif yang menyebutkan semua dzatiyat namanya haddun, dan ini adalah puncak daripada ta'rif. Ini adalah punca daripada ta'rif, ujung yang paling sempurna daripada ta'rif. Akan tetapi kalau Anda tidak mampu untuk menyebutkan semua
daripada dzatiyatnya. Dan biasanya manusia mereka tidak akan bisa untuk menyebutkan hakikat daripada sesuatu kecuali yang mereka buat sendiri di dalam otak mereka, baru mereka itu bisa. Sesuatu yang ada di dunia mustahil datang manusia mengetahui hakikatnya. Anda tak payah tengok hakikat sesuatu yang di luar diri Anda. Diri Anda sendiri loh yang paling dekat daripada Anda tidak mengetahui hakikat daripada diri Anda. Hakikat sesuatu yang mudah macam tempe, tahu, Anda tidak mengetahuinya. Susah orang itu nak mengetahui hakikat daripada tahu. Yani benda ini Anda cuma mengetahui ini dicampur ini dengan cara ini menjadi tahu. Apa hakikat benda ini? Apa hakikat benda ini? Tidak ada yang tahu. Karena itu Syekh Bilal itu selalu mengatakan laisa min qudratil insan ma'rifatul haqa'iq, kecuali perkara-perkara yang Anda buat di otak Anda sendiri. Hatta masalah insan hayawanun natik. Apakah hakikat daripada manusia itu hayawanun natik? Bukan. Hayawanun natik ini hanya digunakan oleh manatikoh untuk mempermudah kita belajar mantik. Tapi itu bukan definisi daripada manusia. Itu hanya untuk tashil saja. yakni Syiah mengatakan al-insan hayawan filosof. Hayawan filosof, Masya Allah. Kalau Ubed mengatakan al-insan hayawan begaduh. Hayawanul mudharib, hayawan yang selalu begaduh, tawuran. Itu apa namanya? Itu manusia. Emang dia hidup macam itu. Berbeza antara orang daripada orang lain, mempunyai definisi insan itu berbeza. Bayangkan laqad karramna bani Adam. Apakah takrim yang ada pada manusia daripada Allah hanya bisa didefinisikan al-insan hayawanun natik, yakni manusia lebih mulia daripada itu. Definisi hayawanun natik ini hanya untuk mempermudah kita di dalam mempelajari ilmu mantik. Amma hakikatul insan fala ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. Kemampuan kita sebagai manusia, kita tidak mengetahui hakikat daripada manusia, hakikat daripada sesuatu. Kita hanya mengetahui beberapa masodik wa ahkam daripada sesuatu tersebut. Contohnya nasi lemak. Hakikat daripada nasi lemak itu apa? Ada yang tahu nasi lemak itu sedap? Bas. Ini adalah salah satu hukum daripada nasi lemak. Hakikatnya Anda tidak tahu. Hakada ya, kekuatan daripada manusia, otak manusia. Sebab itu saudara, manusia itu ketika mendefinisikan, dia tidak perbanyak daripada ulama, tidak pergi tentang hakikat. Mereka mendefinisikan dengan sesuatu yang membezakan perkara itu daripada yang lain. Dikatakan definisi ini rusumun la hudud. Rusum la hudud. Kenapa? Karena yang penting benda ini tidak tercampur dengan yang lain. Hakikatnya benda ini apa? Wallahi ya akhi, hadza maqdirna alaih, ini yang kami mampu. Di atas ini kami tidak mampu. Ayo. Faslun fil mu'arrifat. Sila. قال فصل في المؤرفات مؤرف إلى ثلاثة قسم حد ورسم ولفظ علم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معه وناقص الحد بفصل مع جنس بعيد غريب وقع. So, mu'arrif itu dibagi menjadi 3. Ada had, rasmi, ada lafzi, yakni had secara umum imma haddun ta'rif, imma ta'rifun tam atau ta'rifun tam atau lafzi. Ta'rifun tam ini ya imma haddun atau rasmun. Ada lagi selain daripada itu namanya lafzi. Lafzi ini bukan ta'rif. Bukan ta'rif karena hakikat daripada ta'rif itu kan ada 2 kan. Ma'rifatul dzatiyat wa tamyiz. Yakni ta'rif itu yang sebelumnya Anda tidak tahu, Anda menjadi tahu. Itu hakikat daripada ta'rif. Ketika Anda tahu akan terbezakan. Wadih ya. Ini makna daripada ta'rif yang hakiki. Namanya saja apa? Ta'rif, penjelasan. Dulunya tidak, kemudian Anda tahu. Lah lafzi ini bukan ta'rif. Karena lafzi ini hanya Anda merubah lafaz yang tidak famous dengan lafaz yang viral. Contohnya, ma huwa qaswarah? Al-qaswarah huwal asad.
Oh, asad. Maknanya Anda sudah tahu asad. Penggantian lafadz koswaroh dengan asad tidak memberitahu Anda dzatiyatnya asad. Karena dzatiyatnya asad sudah ada pada diri Anda. Hanya membuat Anda tahu mana makna daripada koswaroh. Bukan apa dzatiyatnya koswaroh. Karena dzatiyat koswaroh sudah ada pada diri Anda. Adapun ta'rif membuat pada diri Anda dzatiyat yang sebelumnya Anda tidak tahu. Ayo. Fal haddu, maka yang namanya haddu dengan jenis, wa faslin wa qa'a, dan rosem itu dengan jenis, wa khosotin ma'a, wa naqisul haddi bi faslin, wal haddun naqis itu dengan fasal saja, atau fasal ma'a jinsin ba'id la qarib. Rosem naqis dengan khosoh saja atau dengan jenis ba'id qadir tabat. Wa ma bi lafdiyin ladaihim syuhira tabdilu lafdin bi radifin asyara, dan yang masyhur bagi mereka dengan ta'rif lafzi adalah tabdil lafaz dengan rodif, dengan murodifnya. Rodif ini dengan apa namanya? Rodif, tahu rodif ya? Rodif itu boncengan, yakni man rodifak, yakni yang membonceng Anda di belakang itu siapa? Yang boncengan Anda di belakang, yang kalau Anda naik motosikal ada di belakang Anda itu namanya apa? Rodif. Di sini maknanya adalah murodifnya, yakni Anda menyebutkan murodif yang lebih viral daripada yang ada. Ya. أقول لما قدم الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس أخذ يتكلم على مقاصدها وهي القول الشارع. Aqulu yakni setelah qaddamal kalam ala mabadi'i tasawurat, setelah mendahului kalam ala mabadi'i tasawurat, wahya kulliyatul khamsah, semua itu kan mabadi' tasawur semua kan. Sekarang mulai berbicara tentang maqasid itu daripada tasawurat. Yakni yang namanya ta'rif itu adalah maksud daripada tasawurat. Dan tasawur itu adalah ma'rifatu makna mufrad kan. Apa itu makna nasi lemak? Itu Anda ketahui dengan ta'rif. Bukan nisbatu nasi lemak kepada hukum yang lain, bukan semacam itu. Yakni karena yang namanya ta'rif itu mesti terdiri daripada perkara yang umum dan perkara yang musawi. Nah, perkara yang umum dan musawi itu dipelajari di dalam kuliyatul khams. Yang umum itu namanya jenis, yang musawi itu namanya fasal. Sebab itulah untuk membuat definisi, Anda itu perlu jenis, perlu mengetahui apa itu jenis, apa itu khosoh, apa itu aradun am. Khosoh kan aradun khos kan, nama lain daripada aradun khos, namanya khosoh, jamaknya apa? Khawas, jamaknya khawas. Untuk membuat definisi, Anda mesti mengetahui perkara-perkara ini. Karena itu babul kuliyatul khams lebih dahulu daripada babul mu'arrifat. Jadi jidan. Akhadha yatakallam ala maqasidiha. Akhadha ay syara'a bada'a. Mulai untuk berbicara di dalam maqasidut tasawwur. Wa hiya apa? Al-qaulus syari. Itu adalah al-qaulus syari. Fal mu'arrifat aywa. Fal mu'arrifatu jam'u mu'arrifin bi kasri ra. Wa yuqalu lahu ta'rifun wa qaulun syari aidan. Aywa, mu'arrifat itu jamak daripada mu'arrif dengan ra yang kasrah dan juga dinamakan sebagai ta'rif. Dan qaulun syarih sama saja dengan mu'arrif, ta'rif dan qaulun syarih. Wa huwa, apa definisi ta'rif itu? Maka ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Yani ini adalah ta'riful mu'arrif. Ini adalah ta'riful mu'arrif. Aywa. Yani ta'riful mu'arrif di sini ada beberapa al-ghaz masalah ini. Adalah apa? Beberapa al-ghaz. Bahwasanya definisi ta'rif itu adalah kalau Anda mengetahuinya, Anda akan mengetahui mu'arraf. Mu'arraf itu yang didefinisikan. Ayo. Seperti kal hayawani natik fi ta'rifil insan. Seperti Anda mengetahui al hayawanun natik di dalam definisi insan. Ketika Anda mengetahui hayawanun natik, itu adalah sebab untuk mengetahui apa namanya insan. Ayo. Wa huwa khamsatu aqsamin, haddun tamun wa naqisun wa rasmun tamun wa naqisun wa ta'rifun bil lafzi. Dan itu ada 5 macam. Yakni ta'rif itu ada 5 macam. Haddun tam, ada haddun naqis, ada rasmun tam dan ada rasmun naqis wa ta'rifun bil lafz. Fal haddut tam. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. فالحد التام هو التعريف بالجنس والفصل القريبين. يعني
yakni Anda mendefinisikan sesuatu dengan jenis yang dekat dan fasal yang dekat. Itu namanya apa? Itu namanya haddun tam. Jinsul qarib seperti yang saya jelaskan tadi kemarin itu apa namanya? Syajarah farfarius, ada jinsul ba'id, jinsul qarib. Kalau Anda nak membuat haddun tam, Anda mesti memilih yang namanya apa namanya al-jinsul qarib, baru dikatakan itu adalah haddun tam. Begitu pula al-faslul qarib, seperti definisi manusia dengan al-hayawanun natik. Wal haddun nakis, aywa. Wal haddun nakis huwa ta'rifu bil fasli wahdah. La haddun nakis ta'rifu bil fasli wahdah. So, tengok apa katanya Syekh bilang, indaman ajazat ta'rifa bil mufrad. Secara mu'tamad, wa hadza ta'riful mutaakhirin. Ini adalah pendapat mutaakhirin bahwasanya yang namanya definisi itu tidak boleh menggunakan mufrad. Definisi itu harus menggunakan al-jinis, sesuatu yang lebih a'am dan sesuatu yang musawi. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya pun tidak tahu kenapa semacam itu, ilahnya kenapa semacam itu. La'alla na'rif syai'an fa syai'an, lebih mendalam ketika kita masuk di dalam level-level yang lebih apa namanya? Level-level yang lebih tinggi. Akan tetapi yang namanya definisi mesti menggunakan sesuatu yang a'am dan sesuatu yang musawi. Kita tengok ketika kita mendefinisikan manusia, al-insan. Al-insan itu kan jinsun qaribnya apa? Al-hayawan. Ketika Anda itu mengatakan al-hayawanun natik, al-hayawanun natik, maka ini apa namanya? Dikatakan haddun tam. Kenapa kok haddun tam? Karena Anda menggunakan jinsun qarib. Apa di atasnya hayawan? Al-jismun nami. Kalau Anda menggunakan al-jismun nami, dikatakan ini adalah haddun nakis. Dia had, tapi dia apa namanya? Nakis. Tolak ukur dia itu had atau tidak, ini penting ya. Tolak ukur dia itu had atau tidak, Anda tengok natiknya ini. Natik ini dia berfungsi untuk membezakan. Membezakan antara hayawan dan selain hayawan. Karena itu namanya faslun. Apa makna fasl? Memisah kan? Fasl. Di kampus itu ada rojul mafsul. Apa mafsul? Dia diamputasi. Di DO ya, orang-orang Indonesia cakapnya DO, drop out. Mafsul, fasl, dipisah. Natik dikatakan dia itu apa namanya? Fasl. Kenapa dikatakan fasl? Karena natik ini membezakan antara manusia dan lainnya. Tugas daripada natik itu membezakan. Tugas daripada hayawan menyebutkan dzatiyat daripada apa namanya? Insan. Tapi hayawan ini tidak cukup untuk membezakan, dia menyebutkan dzatiyat. Hayawan akan membuat seseorang itu lebih mengetahui tentang manusia itu apa. Tapi dia tidak cukup untuk membezakan antara manusia dan selain manusia. Jadi jidat. Karena itu diperlukan natik. Diperlukan apa namanya? Natik. Yang mana natik ini fasal. Kalau Anda ingin mengetahui ini takrifun haddi atau tidak, tengok fasalnya. Fasalnya itu atau tengok pemisahnya. Apakah pemisahnya itu menggunakan fasal atau menggunakan khosoh? Kalau dia menggunakan fasal, maknanya dia had. Dia menggunakan khosoh, dia adalah rosem. Kalau Anda ingin tahu takrif ini tamam atau nukson, sempurna atau tidak, Anda tengok jenisnya. Apakah jenisnya menggunakan jinsun ba'id atau jinsun qarib? Atau dia tidak menggunakan jenis? Kalau dia menggunakan jinsun qarib, maknanya tam. Dia menggunakan jinsun ba'id, maknanya apa namanya? Nakis. Kalau menggunakan jinsun ba'id saja nakis, apalagi tidak menggunakan jenis sama sekali. Karena itu haddun nakis adalah had yang menggunakan jinsun ba'id dan khosoh. Jinsun ba'id dan fasl. Atau yang hanya menggunakan jinsun
yang hanya menggunakan fasl, yang hanya menggunakan fasl. Jayyid jiddan. Nah, di dalam mutaakhirin daripada manatikoh itu mereka mengatakan, hei mutaqaddimin, Anda ini mesti tahu falsafah al-hakikiyah daripada ta'rif. Falsafah hakikiyah daripada ta'rif itu harus tamyizun tam. Dia memang harus benar-benar membezakan antara manusia dan selain antara manusia dan selain manusia. Jika tidak terjadi yang namanya tamyizun tam, maka tidak bisa dikatakan ini adalah adalah ta'rif. Mutaqaddimin daripada manatikoh tak terlampau setuju masalah ini. Mereka mengatakan bahwasanya oh tidak, yang penting itu ta'rif itu yufiduka tamyizan dia membantu Anda membezakan mana insan dan mana bukan insan, tapi tidak sempurna. Jika bisa semacam ini, kami menerima itu adalah itu adalah ta'rif, yakni huwa yu'arrifuka, tapi bukan tamamut ta'rif, basul akthar wala aqal. Karena itu menurut mutaqaddimin, ta'rif dengan mufrad itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena ta'rif dengan mufrad itu akan memberitahu seseorang itu bahwasanya perkara ini apa, walaupun dengan ta'rif yang dengan ma'rifah yang tidak lama, cukup, yakni indaman ajazat ta'rifa bil mufrad wa man ajazat ta'rif bil mufrad humul mutaqaddimun daripada manatikoh. Ayo. Wal haddun naqis wa at-ta'rifu bil fasli wahdah. Ayo, adapun haddun naqis suf tengok at-ta'rifu bil fasli wahdah, suf dengan fasl wahdah. Ma huwal insan an-natiku. Atau kata'rifi yakni kata'rifi bin natik, ini contoh bil fasli wahdah, kata'rifi bin natik faqat au bihi ay bil fasl ma'al jinsil ba'id kata'rifihi bil jismin natik. Ayo. ورسم التام هو التعريف بجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك. أيوة. ورسم التام هو التعريف بالجنس القريب والخاصة. ورسم التام itu adalah definisi dengan jinsil qarib, jinsil qarib wa huwal hayawan dan khosoh. Khosoh ini juga sesuatu yang hanya untuk manusia. Seperti apa? Ad-dhahik. Ad-dhahik ini bukan daripada fasl, tapi dia adalah daripada khosoh. Dengan arti ketika Anda mengatakan perkara ini dhahik, dia tidak akan bisa bercampur dengan yang lainnya. Li'annahu yakhtassu bil insan yulazimu mahiyatan wahidah. Karena itu namanya khosoh. Kalau dia itu amah la yulazimu mahiyatan wahidah, dia bisa dimahiyai dan mahiyah yang lain. Ketika Anda mendefinisikan insan bil hayawan dhahik, bukankah insan terbezakan daripada yang lainnya? Walaupun Anda tidak mengetahui dzatiyatnya insan dengan sempurna, cukup, dan ini adalah salah satu maksud daripada Ayo, ini adalah satu maksud daripada ta'rif. Wa huwa imma ma'rifatu dzatiyat au tamyiz ama ada. Cukup. Kalau Anda bisa tamyiz ama ada, dikatakan ini adalah Dikatakan ini adalah ta'rif. Kata'rifil insan bil hayawanit dhahik. Ayo. Wa rasmun naqisu bil khassati wahdaha. Kata'rif. Tengok, tolak ukur ini khosoh atau tidak. Anda tengok mahmulnya. Mahmulnya itu menggunakan fasl atau menggunakan khosoh. Kalau dia menggunakan fasl, maknanya ini adalah haddun. Kalau dia menggunakan khosoh, maknanya itu adalah rasmun. Ayo. Kata'rifi bid-dhahik au biha ma'al. Ayo, ta'rif haddun rasmun naqis, ta'rif dengan khosoh saja. Ma huwal insan ad-dhahik. Indaman ajaza ta'rif bil mufrad. Wa hum siapa? Al-mutaqaddimun daripada manatikoh. Ayo. Au biha ma'al jinsil ba'id. Au biha au ta'rif bil khosoh ma'al jinsil ba'id. Ayo. Kata'rifi bil jismid dhahik. Seperti ta'rifnya dengan jismud
dhahik. Seperti takrifnya hayawan. Apa itu hayawan? Al-jismud dhahik. Al-jismud dhahik bait sah daripada hayawan. Mahuwal hayawan al-jismud dhahik. Itu pun juga dikatakan apa namanya? Rosmun nakis lah. Kalau ad-dhahik saja adalah rosmun nakis yang tidak ada jenisnya, apalagi jika ditambahi dengan jinsun ba'id. Ayo. Wa amma ta'rifu bil lafzi fa huwa an tubadala lafdhu bi lafdhin muradifin lahu ashhar minhu. Ayo. Adapun ta'rif bil lafaz itu adalah bagaimana lafaz, sebuah lafaz diganti bil lafdhin ma, tapi lafdhin ini muradif kan birodifin asyara. Tapi muradif ini kan satu lafaz, ada dua lafaz mempunyai makna yang sama kan, at-taraduf, dia bukan istirak. Dia lawannya apa namanya? Dia lawannya istirak. Namanya apa? Taraduf. Itu tengok di bab nisbatul alfat bainal alfat wal ma'ani. Idza ta'addada al-lafaz wa tahadal makna, namanya apa? Taraduf. Lafaznya banyak tapi maknanya satu. Contohnya apa? Insan, waro, bashar, apalagi? Hah? Bukan khalaq itu bukan manusia. Manusia itu fardun min afrodil khalaq. Bariyah. Apa? Bani Adam. Itu semua adalah manusia. Bariyah khairul bariyah. Nah, saya qasidah nanti. Siapa namanya itu? Habib saya kalah pula dengan saya. Bariyah. Apa itu bariyah ya? Apa bariyah itu? Al-bariyah wal insan. Al-bariyah wal insan. Mungkin kalian tidak terbiasa menggunakan apa namanya? Menggunakan bariyah. Kalian tidak terbiasa menggunakan bariyah, akhirnya kalian menggunakan apa namanya? Insan. Laith, apa laith? Al-asad, al-laith wal asad wa shibil. Asad, tapi asad yang betina. Shibil asad. Apalagi banyak perkara-perkara. Contohnya apa di sini? Kata'rifil ghodonfar bil asad. Ghodonfar, apa ghodonfar itu? Al-asad, al-ghodonfar huwal asad. Al-qaswarah huwal asad. Hakada yakni merubah lafaz dengan lafaz yang lain yang lebih jelas. Aywa. Wa murad al-musannif bil hadi war rasmi fil baiti at-taman. Aywa, dan murad bil hadi war rasmi fil bait at-taman. So tengok fil baitnya kan. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu. Fal had wa rasmu yang pertama itu apa? Fal haddut tam, fal rasmu tam. Dalilnya apa? Karena setelahnya disebutkan hadun nakis wa nakisul haddi wa hakadha. Aywa. Bidalili qawlihi ba'da dhalika wa nakisul haddi wa nakisul rasmi. Oke, tidak. Sekarang kita akan masuk ke masalah yang selanjutnya, yaitu syurutut ta'rif. Nukmil hadhil mabhas hatta fil darsil atiyah. Kita masuk di dalam qadaya wa ahkam. Sila syurutut ta'rif sahal ya ini. Aywa. Thumma qala wa syartu kullin an yura muttarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada. Yakni syartu kullin, yakni ini semua adalah ta'rif-ta'rif yang tam, definisi yang diridhoi oleh ahli mantik. Sama ada dia itu haddun, aurasmun, tamun atau nakis, semuanya itu dikatakan ta'rifun yang oke, tidak ada masalah. Karena memenuhi 4 syarat ini. Memenuhi beberapa syarat ini. Harus muttarid, harus munakis, harus dohir, tidak abad, maksudnya harus jelas. Ya, ini kan tidak mungkin kan, mu'arifnya lebih susah diketahui daripada apa namanya mu'arraf. Wala musawiyan, sama-sama, ya, masih bukan ta'rif itu, taswiyah namanya. Dan tidak boleh ada majaz tanpa qarinah, wala tajawuzan. Tajawuz ay al-majaz. Wala yumkin an tatajawaz fil ta'rif tanpa ada qarinah. Jadi tidak boleh ada menikah. Tatajawaz, bahasa Jordan itu. Tanpa ada qarinah. Qarinah itu, qarin itu teman, qarinah teman perempuan. Ya, kalau tidak ada perempuannya mana mungkin Anda bisa apa namanya? Tatajawaz. Kadang-kadang Jordan mengatakan tazawwaj tajawaz, wala tajawuzan wala tatazawwaj ya. Jauzah apa? Zaujah ya.
bila qarinatin bihadhil qarinah tuhurriza tataharraz, daripada makna selain yang zahir, yakni wala bima yudra bimahdudin, wala yakni tidak boleh mayudra bimahdud, ada daur di situ, dan tidak boleh menggunakan mustarak tanpa qarinah. Wa indahum min jumlatil mardudi antadkhulal ahkamu fil hududi, di antara yang mardud adalah al-hukum, boleh masuk di dalam apa namanya definisi. Wala yajuzu fil hududi dzikru au, dan tidak boleh dalam definisi al-insan hayawanun natik au dhahik, tidak boleh semacam itu. Wa jaizun fil rasmi fatri marawa, yakni di dalam rasm boleh, dalam had tidak boleh masuk, au tidak boleh, li takhir tidak boleh, atau li syak tidak boleh, kecuali di dalam rasm li syak juga tidak boleh, tapi yang lainnya boleh. Saya tiba ada Aqulu syartul mu'arrifi an yakuna muttaridan munakisan. Ayo, syatul mu'arrif itu harus muttarid munakis. Artinya jami' mani, jami' mani, jami'an di afradil mu'arraf mani'an min dukhuli ghairiha. Maknanya ketika ada mu'arrif ada semua afradnya. Ketika ada afradnya juga ada mu'arrif. Kata arifil insan bil hayawanin natik. Maknanya hayawanun natik itu jami'an di jami'i afradil mu'arrif. Dia mengumpulkan, tidak ada satu manusia pun yang tidak mempunyai hayawanun natik. Dan tidak ada satu manusia pun selain manusia yang bisa masuk ke dalam definisi hayawanun natik, tidak bisa. Itu namanya jami' dan mani. Falau kana ghairu jami'in kata arifil hayawan bin natik, tidak boleh. Mahwal hayawan an natik, itu ghairu jami', karena ada apa itu hayawan an natik. Natik itu hanya fardun min afrodil hayawan. Ada beberapa hayawan yang tidak natik, mereka itu makhluk hidup, yakni kambing hayawan tapi dia tidak natik. Anda mendefinisikan sesuatu dengan perkara yang lebih khusus, ghairu jami'. Anda mendefinisikan sesuatu dengan perkara yang lebih umum, ghairu mani. Maknanya bisa sesuatu yang selain Anda definisikan masuk di dalam definisi itu. Definisi harus jami' dan mani. Dia mencakup semua afrodnya, dan selain afrodnya tidak boleh untuk masuk. Karena kadangkala mencakup semua afrodnya, tapi selainnya juga, selain afrodnya juga ikut tercakup, tidak masuk. Itu bukan namanya jami' dan mani. Ayo. At-tardu awil ittirad wa ayyakuna ta'rifu mani'an. At-tardu awil ittirad wa ayyakuna ta'rifu mani'an. Yani tard mani, munakis wal jami'. Ayo. An yakuna dhahiran. Ayo. Kata'rifil hiddati bil qumhi. Yani dhahir. Lafadznya kan al-insan hayawanun natik. Ta'rif ini mesti lebih jelas daripada mu'arraf. Seperti apa itu hintah? Hintah itu bur. Maknanya lafadz ini lebih jelas daripada lafadz aywa. Kalau dia tidak lebih jelas, itu namanya ta'rif bil akhwa. Bil akhwa. Ketika Anda mendefinisikan sesuatu, definisi ini mesti lebih jelas daripada yang didefinisikan. Wong namanya saja ta'rif. Anda apa ta'rif itu? Aywa, ta'rif itu memberi makrifat. Lah kalau lebih susah itu bukan ta'rif tapi tangkir. Itu tangkir, itu membuat perkara ini nakirah. Nakirah itu tidak bisa diketahui. Ini bukan ta'rif tapi tangkir atau takhfiyah. Lafadz-lafadznya harus sesuatu yang lebih jelas. Ma huwa nafsu? An-nafs huwa jauharun mujarradun. Ya akhi, hada akhfa ya akhi. Anda sudah makan jauhar, wa ma huwal jauhar aslan? Wa ma huwal mujarrad? Allah. Wallahi afdal an nabqa ala nafs yani. Akhirnya Anda bukan tu'arif atau tunakir malah. Yang awalnya Anda tahu sedikit tentang nafas, setelah ta'rif malah Anda tidak tahu apa-apa. Ya kan tidak. Ta'rif itu kan membuat Anda tahu kan. Nah kalau lafadznya lebih susah, bukan ta'rif tapi apa? Tangkir. Itu namanya tangkir. Wa amma idza kana ab'ada minhu kata'rifil asad bil ghadhanfar. Apa itu asad? Al ghadhanfar susah. Au musawiyan, apa itu az-zawj? Ma laisa bi fardin. Ya sama saja. Apa itu buta yang tidak bisa melihat? Loh piye toh? Gimana sih?
Karena melihat dan buta itu musawi. Untuk mengetahui melihat, Anda mesti mengetahui buta. Untuk mengetahui genap, Anda mesti mengetahui ganjil. Itu yang namanya musawi. Sedangkan ta'rif harus lebih jelas. Musawi tidak lebih jelas, apalagi lebih tidak jelas. Apa itu api? Api jauharun, mujarrodun. Waduh, ini susah lagi, ini ngapain? Allah, falsafah ya, itu sudah orang-orang tanah sudah. Au musawi yang katarifil adadil farad bima laysa bi zaujin wa zauj bima laysa bi fardin fala yasih. So tengok, li anal maqsuda minat ta'rif asyarhu wal bain. Asyarah menjelaskan, wal bain tamyiz wa takribul mu'arraf fil adham. Fa idza ataina bi alfadin musawiyah lil mu'arraf fil dhuhur wal khafa au akhfa minhu wa abad lam tahsul fa'idatut ta'rif al baqiya qamidun munbahiman kamahu awisdadakum. Ini kalau kita menggunakan lafaz yang sama atau lebih teruk, maksud daripada ta'rif alladhi huwa syarah wal bain itu tidak terjadi. Yang ada tetap tidak diketahui atau malah lebih susah kalau kita menggunakan lafaz yang akhfa ya. Aywa. Wa an la yakuna bi alfadin majaziyatin min ghairi qarinatin tu'ayyin al-murad. Aywa. Dan tidak boleh menggunakan lafaz majazi. Karena lafaz majazi itu maknanya bukan dohir ya, bukan makna yang hakiki. Nah, kalau Anda mengetahui makna ini menggunakan lafaz majazi, membuat orang itu salah paham nanti. Kecuali ada korinahnya. Apa itu? Siapa itu Hasan? Bahrun. Bahrun. Apa Bahrun? Kelelep kan? Tahu kelelep ya? Kelelep itu bahasa Jawa, tenggelam, hanyut, lemas. Siapa Hasan itu? Bahrun. Lemas kan? Marco Bahrun. Megalodon, berbahaya. Nah, macam itu, berbahaya. Ubed Bahrun, asin kurang asin, nak kawin. Hasan nak kawin. Tafsir itu apa namanya? Macam-macam. Kalau Anda nak mendefinisikan dengan sesuatu, jangan membuat orang itu salah paham. Gunakan lafaz-lafaz yang jelas. Dan di antara lafaz yang jelas adalah Anda menggunakan makna hakiki. Kalau Anda nak menggunakan makna majazi boleh, tapi mesti ada korinah. Dan korinah itu harus korinah yang kuat, karena korinah itu ada dua. Ada korinah sorifah, ada korinah muayyinah. Di sini sof tengok lafaznya Imam Dambanduri, tu'ayyinu, bukan tusrifu, tapi tu'ayyinu. Harus bukan hanya korinah yang sorifah. Sorifah itu hanya menafikan makna hakiki, tapi tidak menentukan makna majazi. Karena kadangkala makna majazi itu banyak, Ustaz, bukan satu. Kadangkala Anda hanya menentukan makna, Anda hanya menafikan makna hakiki. Saya tidak ingin makna ini, tapi apa makna hakikinya? Anda tidak menentukan. Dan ini kayak yang terjadi di dalam ayat mutasyabihah dan ayat muhkamat. Mutasyabihah yang tidak diinginkan makna hakikinya, tapi apa makna majazinya itu apa? Yang tidak hakikinya itu apa? Tidak ditentukan. Karena itu sebagian ulama mengatakan tafwid, yufawwad amruha ilallah. Ada yang yu'ayyin karena mengetahui beberapa qarain. Contohnya kalau saya mengatakan ra'aitu fil hammami bahron. Aku melihat di hammam, di sauna atau di toilet bahron, tadi tandas bahron. Apa bahron itu? Laut. Apakah memang benar-benar laut ada di tandas? Bukan kan? Kan maknanya fil hammam ini korinah untuk menafikan makna hakiki daripada bahar. Makna majazinya bahar ini maknanya al-karim, al-alim. Apalagi? Kasratul miyah. Oke, 3 saja cukup.
Daripada 3 ini, Anda nak yang mana? Ini tidak cukup untuk Anda jika korinahnya hanya semacam ini, hanya menafikan makna hakiki dan tidak menentukan mana makna majazi yang Anda inginkan. Korinah semacam ini tidak cukup untuk takrif. Anda mesti menggunakan korinah yang lain. Aywa. Fa'in kata'rifil balid bil himar. Aywa, kata'rifil balid bil himar. Apa itu balid himar? Loh, apa? Tidak boleh semacam itu, harus ada korinahnya. Fa'in wujidat korinatun yutaharrazu biha anil ma'nal hakiki sohat ta'rif kata'rifil balid bil himarin yaktub. Kalau ada korinahnya, boleh seperti Anda mendefinisikan apa itu balid. Himar yang yaktub. Pada satu tidak paham ya. Kenapa kok orang-orang Arab itu mendefinisikan orang bodoh itu dengan apa namanya? Dengan himar. Padahal ada yang lebih bodoh daripada himar ya. Himar itu termasuk pandai loh, dia bisa diajari. Kambing itu tidak bisa untuk diajari. Saya pun tak tahu kenapa bang bodoh. Antah himar. Kenapa tak tahu saya kenapa. Ayo. Wa alla yatawaqqaf ma'rifatu ala ma'rifatil mahdud. Syekh Bilal itu mengatakan bahwasanya himar ini sesuatu yang hewan yang paling pandai daripada hewan-hewan yang lain. Ayo. Wa alla yatawaqqafa ma'rifatu ala ma'rifatil mahdud. Kata'rifil 'adadil fardi bima taqaddam. Ayo ya, nih jangan ma'rifahnya itu terpulang kepada ma'rifatul mahdud. Apa itu genap? Ya bukan ganjil. Apa itu ganjil? Ya bukan untuk mengetahui mu'arraf. Anda kena untuk mengetahui mu'arraf, Anda kena mengetahui ta'rif. Untuk mengetahui mu'arraf tak boleh. Mahwal ilm ma'rifatul ma'lum wa mahwal ma'lum ma'khudun minal ilm. Alah, sudahlah. Pening bala. Ayo. Wa alla yakuna bil alfadil mushtarakati min ghairi qarinatin. Aywa, tidak boleh definisi menggunakan alfad mustarakah itu juga tidak boleh karena maknanya banyak. Tanpa ada ta'yin harus ada salah satu yang Anda inginkan, seperti ta'rifus syams bil ain. Fa in wujidat qarinatun ka ta'rifiha bil ainil mudhi'ah sohat ta'rif. Aywa. Wa idkhalul ahkami fil hudud la yajuz. Dan tidak boleh Anda itu memasukkan hukum di dalam definisi, seperti apa itu fa'il, bahwasanya itu adalah ismul marfu. Fa'il marfu itu tidak boleh karena marfu itu adalah salah satu hukum daripada hukum-hukum fa'il. Yang mana Anda mesti jelas bahwasanya hukum yang tidak boleh ini adalah hukum yang khusus untuk fa'il itu, untuk perkara itu tidak boleh. Tapi kalau hukumnya itu umum, boleh Anda mendefinisikan, memasukkan hukum di dalam definisi. Karena definisi ini bukan khusus untuk perkara yang definisikan, tapi umum untuk benda ini dan benda yang lain. Wadih ya. Li'anna raf'a hukmun min ahkamih. Rafa ini kan hanya contoh ya, walaupun contoh ini tidak benar, tidak ada masalah. Rafa ini kan bukan hanya hukumnya fa'il kan, dia hukumnya mubtada, dia hukumnya khobar juga, dia hukumnya banyak perkara. Tapi linafrid anna rafa ini hukum yang khusus untuk fa'il sahaja. Ayo. Li'anna al-mu'arrafa bi fathir ra'i yatawaqqaf 'ala ajza'i. Dan kalau memang hukumnya itu hukum khusus untuk mu'arraf, wal hukum ala syai'i wal far'un an tasawwurihi. Untuk mengetahui hukum, Anda mesti mengetahui tasawurnya. Lah bagaimana untuk tasawur Anda mesti mengetahui hukum. Ada semacam tanakut, semacam dur di situ. Ayo. Li'anna al-mu'arrafa bi fathir ra'i yatawaqqafu 'ala ajza'i ta'rif. Karena yang namanya mu'arraf itu terpulang kepada ajza'it ta'rif. Ayo. Wa idza ja'alna al-hukma juz'an minha wal halu annahu yatawaqqafu 'ala al-mu'arraf bi fathir ra'i li'anna al-hukma 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Lazim ad-dawr wa huwa mamnu'un. Aywa. Wal hal annahu yatawaqqaf 'ala al-mu'arraf, bahwasanya yang namanya hukum itu terpulang kepada mu'arraf. Anda mesti mengetahui mu'arrafnya dulu, baru Anda mengetahui apa hukumnya. Lah kalau untuk mengetahui mu'arraf Anda mengetahui hukum dulu, ya ada tanakut nanti. An-hukum 'ala syai'i far'un an tasawwurihi lazimatur wa huwa mamnu. Wala yajuzu idkhalu aw li syak fil haqq. Tidak boleh al-insan imma hayawanun dhahik aw naqis. Syak tidak boleh.
Kama fi ta'rifil balid walladzi la yafham aula yastaqim, yaitu yang tidak paham dan tidak yastaqim, tidak komitmen, itu namanya balid. Ala sabili syak imma hadza au hadza. Kalau amali ta'rif tidak ada masalah. Dia boleh untuk idkhaluha ala makna annal mu'arrafa kismun kada wa kismun kada. Fayakunu ta'rifil haqiqah ta'rifani li syai'an. Kalau seumpamanya untuk au itu untuk taksim tidak ada masalah. Pada saat itu definisi untuk dua perkara. Contohnya, مثاله تعريف الناظر بالفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن. Contohnya adalah ta'rifun nadhar untuk fikir al-muaddi ila ilmin au ila ghalabati dzan. Ini adalah au bukan untuk syak tapi au untuk taksim. Maknanya fikir itu ada yang hasilnya itu akan yakin dan hasilnya adalah ghalabati dzan. Annan nadhar qisman, al-fikir muaddi ila ilm wa tsani fikir ila al-muaddi ila ghalabati dzan. Adapun dirasam boleh tidak ada masalah. Kaqaulika fi ta'rifil insan huwal insan ad-dhahik awil qabil lil ilm wa sunatil kitabah. Lah ini litanwi saja. Ini litanwi, bukan untuk syak. Di dalam rosem pun juga tidak boleh masuknya au untuk syak, itu tidak boleh. Tapi untuk tanwi boleh. Ayo. والفرق بين الحد والرسم أن الماهية يستحيل أن يكون لها فصلان على البدل ويجوز أن يكون لها خاصتان. Perbedaan antara had dan rosem itu sebuah mahiyah itu tidak boleh mempunyai dua fasal ala sabilil badal. Di dalam rosem boleh, tidak ada masalah. Dengan di dalam mahiyah tidak boleh mempunyai dua fasal ala sabilil badal. Di dalam mahiyah diperbolehkan satu mahiyah mempunyai beberapa khosoh, tidak ada masalah. Mempunyai beberapa fusul tidak boleh. Kenapa itu? Taklilnya kholu di dalam kitab-kitab yang akan datang, karena ini fihi nau'ul dikoh masalah ini. Wadih ya. Jadi dukhulu au asyakiyah tidak boleh, la fil hudud wala fir rusum. Dukhulu au lit taksim atau tanwi boleh, tidak ada masalah di dalam rusum atau di dalam hudud. Taksim atau tanwi saya rasa sama saja, tidak ada perbedaan ya nih. Wadah ya. Jadi kalau adanya dua khosoh di dalam rosem itu laisa ala sabilil badal, tapi memang diperbolehkan satu mahiyah mempunyai dua khosoh, boleh apa tidak? Boleh. Manusia itu dhahik wal muta'ajjib, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi satu mahiyah mempunyai dua fasal tidak bisa, karena tidak ada gunanya nanti. Yani fi maslahati fi qasf takalam alaihi fi syamsiyah, yani mungkin kitab ini hanya yushir ila ba'dil masail saja. Nah, tawaqqaf ini saya di sini menyebutkan bagaimana cara untuk membuat ta'rif. Siagotut ta'rif itu bagaimana, caranya untuk ta'rif itu bagaimana. Sebenarnya itu muhim, tapi biarlah di kitab-kitab yang akan datang. Tidak semua saya akan jelaskan di sini. Nanti terlampau panjang kitab ini dan tidak sesuai untuk mubtadi'. Insyaallah dalam kitab yang akan datang saya akan ata'arad ba'du malam ata'arad di dalam kitab ini. Insyaallah dengan ini selesai sudah setengah daripada kitab mantik. Insyaallah bagian setengah lagi kita mulai di kelas yang akan datang. Sabtu hadapan tidak ada ya, karena saya akan musafir. Insyaallah kita berjumpa Sabtu lagi yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.